Pernahkah kau merasa mandi malam bukan cuma soal air dan sabun? Pernahkah kau mendengar seseorang tersesat bukan karena jalan yang salah, tapi karena ada sesuatu yang menunggu di air? Aku bukan orang yang percaya hal-hal mistis, tapi malam itu, setelah aku mandi, bukan tubuhku yang terasa bersih, tapi jiwaku seolah diseret oleh tangan yang tidak terlihat. Dan yang lebih mengerikan, setelah mandi itu, aku tak bisa melihat bayanganku sendiri. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namaku Galang, umurku 28 tahun. Aku perantau dari Temanggung yang baru saja pindah ke Sragen, tepatnya ke sebuah desa kecil bernama Dukuh Jurang Asem, yang letaknya tidak jauh dari Gunung Kemukus. Aku kerja serabutan, bantuin paman jaga warung kelontong. Desa itu sederhana, tapi punya aura yang aneh. Penduduknya ramah, tapi kadang pandangan mereka ke arahku seperti menyimpan sesuatu. Sesuatu yang nggak bisa dijelaskan, antara kasihan, takut, dan curiga. Paman menyewakan rumah tua untukku tinggal. Rumahnya ada di ujung gang sempit, berdinding papan kayu tua dengan suara lantai yang berdecit tiap kali kupijak. Di belakang rumah itu ada sumur tua yang katanya udah nggak dipakai sejak 20 tahun lalu. Hari-hariku biasa saja. Bangun pagi, bantu paman angkat karung beras, jaga warung, lalu malamnya kadang duduk di teras sambil nonton YouTube, pakai wifi gratis dari balai desa. Tapi semuanya berubah sejak malam Jumat itu. Malam itu hujan turun deras. Aku baru selesai bantu paman tutup warung jam 10 malam. Badan lengket, gerah, dan aku memutuskan mandi. Bukan di kamar mandi rumah, tapi entah kenapa aku tertarik ke belakang rumah, ke sumur tua itu. Aneh, gumamku. Kok aku pengen banget ambil air dari situ? Aku bawa ember dan kuangkat air pakai timba karatan. Airnya dingin, sangat dingin, tapi rasanya segar. Anehnya tidak amis atau kotor. Aku mandi di situ, di luar rumah, ditemani suara hujan dan suara seperti sesuatu mengaduk-aduk air di dasar sumur. Saat air pertama menyentuh kulitku, ada hembusan angin aneh yang melewati tengkukku. Lalu, suara samar, perempuan, tapi nadanya datar. Sudah waktunya, aku terdiam. Kupalingkan kepala ke sekitar. Tak ada siapa-siapa. Cuma kabut tipis yang mulai merayap dari arah kebun belakang. Aku buru-buru beresin mandi dan masuk rumah. Tapi saat lewat kaca jendela, bayanganku tidak ada. Sejak malam itu, semuanya berubah. Pertama, tubuhku tidak pernah merasa capek. Padahal biasanya angkat karung beras itu bikin punggungku nyeri. Tapi sekarang, seperti punya tenaga 2 kali lipat. Kedua, setiap kali aku mimpi, aku melihat sosok perempuan. Pakai kebaya putih, rambutnya panjang, basah kuyup seperti baru keluar dari sumur. Wajahnya samar, tapi matanya kosong. Setiap kali dia muncul, dia bilang satu kalimat yang sama. Mandi wajibnya belum selesai. Aku mencoba mengabaikan semuanya. Tapi makin hari, makin nyata. Suatu malam, saat sedang jaga warung sendirian, seorang nenek datang. Kulitnya keriput, pakai selendang batik, dan sorot matanya tajam. Nginep di rumah belakang itu ya? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku hanya mengangguk. Nenek itu menatapku lama, lalu berbisik. Kamu sudah dipilih, jangan mandi di sumur itu lagi. Kalau tidak mau ikut. Dia berhenti, lalu menatap langit gelap. Ya tinggal tubuhmu aja yang di sini. Rohnya dipanggil ke sana. Aku menelan ludah. Kemana? Gunung Kemukus. Digri jantungku berdetak makin kencang.
Hari-hari berikutnya, aku sering mencium bau bunga melati di dalam rumah. Bukan hanya di malam hari, bahkan siang bolong pun bau itu muncul, terutama setelah aku keluar dari kamar mandi. Aku mulai mencatat semua kejadian aneh. Bayangan yang tidak muncul di kaca, mimpi yang sama terus-menerus, suara langkah kaki di atap rumah tiap pukul 2 pagi, dan suara bisikan yang terdengar dari dalam sumur. Puncaknya terjadi malam Jumat berikutnya. Aku mendengar suara air tumpah dari belakang. Kupikir mungkin ember jatuh, tapi saat ku cek, ember itu terisi penuh, padahal aku tidak menimba air. Tiba-tiba, terdengar suara pintu rumah tertutup sendiri. Lampu berkedip, dan dari dalam sumur itu keluar uap tipis yang dingin dan menyesakkan. Lalu suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas, seperti berada di samping telingaku. "Besok malam, Gunung Kemukus, jangan lupa mandi wajib, darah." Aku lari ke dalam rumah, mengunci semua pintu. Tapi saat kulihat cermin di kamar, wajahku tidak ada, hanya ruangan kosong. Aku tidak tidur semalam suntuk. Lampu kamar kupasang terang-terangan, pintu kamar kukunci rapat, bahkan kupeluk tasbih dari almarhum ibuku, seperti anak kecil memeluk boneka. Tapi rasa dingin dari sumur belakang seolah merayap masuk dari setiap celah rumah, membekukan kulit dan pikiranku. Esok malam, Gunung Kemukus, mandi wajib, darah. Kata-kata itu berputar terus dalam kepalaku, seperti suara toa masjid yang tak kunjung mati. Aku coba mengalihkan pikiran, bantu paman di warung, sapu halaman, bahkan cuci motor tua yang sudah 2 bulan nganggur. Tapi tetap saja, bayangan wajah perempuan dalam mimpi itu selalu menempel di balik mataku. Dia selalu sama, diam, lembab, matanya kosong, dan di dahinya ada tetesan darah yang mengalir perlahan. Sekitar jam 7 malam, aku mengambil keputusan yang bahkan menurutku sendiri gila. Aku harus ke Gunung Kemukus, bukan karena penasaran, tapi karena ingin mengakhirinya. Aku naik motor melewati jalan setapak yang sunyi. Tidak ada satupun kendaraan lain, hanya suara jangkrik, embusan angin dari sela-sela pepohonan jati, dan sesekali kabut tipis yang menyelimuti helmku seperti kabut kamar mandi. Jalan menuju Gunung Kemukus tidak terang, hanya ada papan penunjuk kecil yang catnya sudah mengelupas. Aku mengikuti insting, atau mungkin sesuatu yang membisikkan arah dalam diam. Sampai akhirnya aku tiba di sebuah pelataran tanah luas. Di ujungnya ada tangga batu tua menuju ke dalam hutan kecil. Di sisi kanan ada sendang kecil, mata air yang katanya dulu tempat bersemedi orang-orang zaman kerajaan. Di sana, aku melihat sosok perempuan berdiri menghadap sendang. Kebaya putih, rambut terurai. Tubuhnya memantulkan cahaya bulan seperti air. Tapi yang membuat kakiku lemas, dia tidak sendiri. Ada beberapa orang lain berdiri di sekitarnya, semua membentuk setengah lingkaran, tapi wajah mereka diselimuti kain hitam. Hanya matanya yang terlihat, tidak ada sorot kehidupan di sana, hanya tatapan kosong, dalam, dan dingin. Perempuan itu memutar tubuh perlahan, wajahnya pucat, matanya langsung menatapku. "Galang," katanya, "kau datang juga, akhirnya." Aku mundur setengah langkah. "Siapa engkau?" tanyaku terbata. "Aku hanya perantara, tapi kau adalah darah yang ditunggu." Suasana makin dingin, angin tidak lagi seperti angin, melainkan suara desis samar yang berbisik di antara daun. Aku ingin kabur, tapi tubuhku tidak bisa digerakkan. Kaki-kakiku seperti tertanam dalam tanah. Perempuan itu berjalan mendekat, lalu mengeluarkan benda kecil dari balik selendangnya. Sebuah botol kecil berisi cairan merah gelap. Bau anyir langsung menusuk hidungku. "Air untuk mandi wajibmu," katanya pelan. "Air yang diambil dari darah keturunan pesugihan sebelumnya. Kau, darah itu." "Tidak, aku nggak ngerti," teriakku. Tapi tiba-tiba salah satu dari orang berjubah hitam melangkah ke depan. Dia melepas kain penutup wajahnya perlahan, dan dunia seperti berhenti berputar saat aku melihat siapa dia.
Ayahku. Ayah yang sudah kukira meninggal saat aku kelas 5 SD. Hilang saat kecelakaan kerja di luar kota. Tubuhnya dulu tidak pernah ditemukan. Tidak mungkin, bisikku. Ayah menatapku, matanya memerah, tapi ada senyuman samar. Kau anakku, tapi engkau juga pewaris. Seketika ingatan masa kecil membanjiriku. Kata-kata nenek yang selalu bilang jangan pernah dekat-dekat Gunung Kemukus, larangan untuk mandi malam, dan mimpi-mimpi aneh yang sudah mulai kurasakan bahkan sejak kecil. Aku memang sudah dipilih sejak dulu. Perempuan itu melangkah mundur dan menunjuk sendang. Masuklah dan jadilah milik mereka, atau biarkan tubuhmu kosong, dijadikan wadah bagi yang lama tertidur. Aku mundur, tapi tanah di bawahku seperti melumar. Aku jatuh terduduk. Tiba-tiba dari dalam sendang muncul gelembung-gelembung besar. Airnya berubah warna jadi kehitaman. Lalu muncul kepala, sosok, bayangan. Tubuh-tubuh telanjang dengan kulit terkelupas merangkak dari dasar sendang meraih ke arahku. Aku menjerit, tapi suaraku hilang. Dari sudut pandangku yang memburuk, aku melihat perempuan berkebaya putih itu tersenyum. Setelah mandi wajib, tidak ada yang kembali bersih. Semua gelap. Aku pingsan atau mati? Aku tak tahu. Yang ku tahu, saat aku membuka mata, aku sudah ada di kamar rumah paman. Tapi tubuhku basah kuyup, dan di lantai kamar mandi ada jejak darah mengarah ke dalam sumur belakang. Sejak malam itu, semuanya berubah. Aku bangun di kamar, tubuhku dingin seperti mayat. Bahkan napasku mengembun, padahal saat itu cuaca cerah. Aku mendapati bajuku masih basah, dan ada noda merah gelap di sela-sela jariku. Ketika kutelusuri ke kamar mandi, lantainya penuh air, dan tepat di tepi sumur, ada bekas telapak kaki basah. Tapi bukan telapak kakiku. Ukurannya kecil, seperti kaki anak-anak. Aku ingin bertanya pada paman, tapi lidahku terasa berat. Anehnya paman tidak bilang apa-apa tentang aku yang semalam menghilang. Dia hanya menatapku sekali, lama, seolah sedang membaca sesuatu di balik kulitku. Warung hari ini bakal ramai, katanya pendek. Dan benar saja, sejak pukul 8 pagi, pembeli berdatangan tanpa henti. Biasanya paling 2-3 orang tiap jam, tapi hari itu antre. Ibu-ibu beli beras, tukang becak beli kopi sachet, bahkan anak-anak beli ciki. Warung kecil di desa terpencil itu seperti pasar kaget. Dan entah kenapa, setiap orang yang masuk pasti menoleh padaku lebih dari sekali. Seolah mereka melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sejak kejadian di Gunung Kemukus, tubuhku berubah. Aku tidak pernah lapar, tidak pernah haus, tapi yang paling aneh, aku tidak bisa tidur. Malam-malamku jadi mimpi buruk yang nyata. Saat aku pejamkan mata, aku masih melihat air, dalam, gelap. Di dasarnya tubuh-tubuh yang sama seperti dari sendang. Tubuh pucat, mengambang, mengerang tanpa suara. Dan mereka memanggilku. Galang, mari mandi lagi. Aku menjerit dalam tidur, tapi saat bangun, tak ada yang berubah. Kecuali satu hal. Wajahku. Bayangan di cermin tidak sepenuhnya mencerminkan diriku. Ada perbedaan kecil. Lekukan senyum yang lebih tajam. Mata yang terlalu dalam. Dan setiap aku berkedip, bayanganku tidak selalu ikut berkedip. Aku tahu ada yang tinggal di tubuhku. Satu malam, aku coba cerita ke paman. Tapi dia hanya menyalakan rokok, menghembuskan asap perlahan, lalu berkata pelan, "Kau bukan orang pertama, Galang." "Apa maksud paman?" tanyaku. Paman menghela napas berat. "Bapakmu dulu juga begitu. Dia juga mandi di sendang itu. Setelah itu, dia bisa membangun 3 warung. Tanahnya laku keras, semua orang menghormatinya. Tapi cuma 5 tahun. Setelah itu dia hilang, tanpa jejak. Yang tersisa cuma sumur belakang itu." Aku menatap paman tanpa bisa berkata-kata. "Dan sekarang kau sudah masuk dalam daftarnya. Apa yang bisa aku lakukan?"
Paman menatapku dengan mata yang tiba-tiba basah. Kalau kau ingin bebas, kau harus kembali ke sana. Dan kembalikan yang bukan milikmu. Apa yang bukan milikku? Paman tidak menjawab. Malam itu, aku kembali mendengar suara dari dalam sumur. Tapi kali ini bukan bisikan, itu tangisan. Lirih, pilu, dan familiar. Aku keluar, membawa senter, menyorot ke dalam sumur tua itu. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu mengapung di permukaan. Foto lusuh, basah. Itu foto ibuku, sedang menggendong bayi. Tapi, di belakangnya ada sosok perempuan berkebaya putih. Wajahnya buram. Tapi aku tahu, itu dia. Perempuan dari mimpi. Tanganku gemetar, kupungut foto itu. Tapi begitu ku ketuk permukaan kayu penutup sumur, suara terdengar dari balik tanah. Darahmu sudah memanggil, tubuhmu sudah jadi jembatan, tapi jiwamu masih bisa ditukar. Ku tegakkan badan, nafasku tercekat. Datanglah sebelum waktunya habis. Suara itu bukan dari luar, itu dari dalam diriku. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku tahu satu hal. Aku harus kembali ke Gunung Kemukus, sebelum tubuhku bukan lagi milikku, sebelum jiwaku benar-benar hanyut ke dasar sendang. Tapi apa yang harus aku tukar? Dan kenapa wajah ayahku muncul lagi dalam cermin malam ini? Malam itu langit pekat, bahkan bulan pun enggan menampakkan dirinya. Aku mengendarai motor tua paman melewati jalan setapak menuju Gunung Kemukus. Rasanya seperti napas bumi menahan udara. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik. Hanya deru mesin dan degup jantungku yang menggema dalam dada. Aku tak tahu pasti apa yang kucari di sana, tapi tubuhku bergerak seolah dikendalikan. Setiap kelokan jalan seolah sudah hafal, seolah aku pernah ke sana berkali-kali. Mungkin jiwaku lebih tahu daripada pikiranku. Sesampainya di kaki gunung, kabut mulai menebal. Kabut yang sama seperti malam itu. Aroma melati dan darah bersatu dalam udara. Aku berjalan naik, melewati pohon-pohon besar yang menjulang seperti penjaga bisu. Di ujung jalur batu, aku melihat cahaya, api unggun kecil yang dikelilingi sosok-sosok berjubah gelap. Jumlah mereka lebih banyak sekarang, dan di tengah-tengah mereka, perempuan berkebaya putih itu berdiri. Dia menungguku. "Galang," ucapnya, "kau kembali." Suaranya lembut tapi menyayat. Di belakangnya seseorang duduk bersila, wajahnya tertutup kain hitam. Tapi aku tahu, itu ayahku. "Kenapa kau bawa aku ke sini lagi?" tanyaku. Nafasku tercekat. "Agar kau memilih antara meneruskan atau mengakhiri." Dia mengangkat tangannya. Dua orang berjubah menyeret sesuatu dari balik bayang-bayang pepohonan. Sosok itu terikat, mulutnya disumpal, tapi matanya menatapku, panik, memohon. Aku tercekat, "Itu, Paman." "Apa-apaan ini?" Perempuan itu mendekat. "Darahmu yang lama harus ditukar. Seseorang dari garis keturunanmu harus menjadi tumbal agar tubuhmu bebas. Jiwa lama bisa diusir hanya jika ada penggantinya." Aku mundur, dunia seperti runtuh. "Aku tidak mau," teriakku. "Lepaskan Paman, aku akan pergi." "Tidak bisa," suaranya tajam. "Kau sudah masuk, kau sudah mandi dengan darah yang diwariskan. Kalau kau tidak memilih, maka tubuhmu akan tetap jadi wadah bagi mereka, selamanya." Aku menoleh ke ayahku. "Ayah, kenapa?" Ayahku bangkit perlahan, suaranya lirih tapi jelas. "Ayah dulu memilih jalan ini demi kalian, tapi ternyata tak ada kekayaan yang bisa membebaskan dari harga yang harus dibayar. Ayah gagal. Sekarang hanya kau yang bisa mengakhiri." Dia menyerahkan belati kecil, berukir tulisan Jawa kuno. Gagangnya dibalut kain putih. "Kau harus memilih, Galang, antara darahmu atau dirimu sendiri." Tanganku gemetar, aku menatap Paman. Air matanya mengalir. Dia tidak bicara, tapi matanya memohon. Aku tidak sanggup. Tapi perempuan itu melangkah maju. Dia membuka kebaya putihnya sedikit,
memperlihatkan kulitnya yang penuh simbol merah darah. Dari dadanya menetes cairan hitam. Kalau kau tidak menikam, maka jiwa yang tertinggal akan menyatu. Tiba-tiba tubuhku panas, perih. Di balik bajuku muncul bercak-bercak merah. Simbol-simbol yang sama seperti di tubuh perempuan itu. Aku berteriak, sakitnya seperti dibakar dari dalam. Tanganku tak sadar mengangkat belati. Aku menatap paman, lalu ke ayahku, lalu ke langit gelap di atas. Lalu kutikam diriku sendiri. Semua hening, api unggun padam, kabut menghilang. Aku tersungkur, nafasku berat, tapi perlahan rasa panas itu hilang. Simbol-simbol di tubuhku memudar. Perempuan itu menatapku, wajahnya kosong. Perlahan dia berjalan mundur, masuk ke dalam bayangan pepohonan. Sosok-sosok berjubah satu persatu menghilang, termasuk ayahku. Aku memejamkan mata. Saat kubuka, aku terbaring di dekat sendang. Fajar mulai merekah, burung-burung bernyanyi pelan. Paman tak ada, tapi di dekatku tergenggam foto ibuku. Kini tanpa bayangan perempuan di belakangnya. Aku pulang dengan tubuh lemas. Warung tak lagi ramai. Sumur belakang rumah sudah kering. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku bisa tidur. Tapi di antara mimpi yang datang, aku melihat sesuatu. Perempuan berkebaya putih berdiri di tepi sendang. Ia tersenyum dan berkata, "Kau telah memilih, tapi ingat, darah tak pernah benar-benar hilang." Aku terbangun dengan peluh dingin, dan kulihat telapak kaki kecil basah di lantai kamarku. Tamat.